Fadila Ratu Azhara. Hadir, Bu. Resi Febrianti. Hadir, Bu. Susti Magdalena. Hadir, Bu. Ada semua ya. Ya, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi di masa pandemi ini kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Yang dulunya 3M sekarang sudah menjadi 5M. Akan mempelajari tentang ketidakpastian ketepatan alat ukur, notasi ilmiah, dan angka UIT. Jadi itu tadi ya materi kita untuk hari ini. Nah, untuk mengingatkan kembali pelajaran minggu kemarin tentang alat ukur. Ada yang masih ingat tentang alat ukur itu? Silakan Afrizal. Masih ingat? Ya, apa? Jangka sorong Jangka sorong. dan mikrometerskop. Apa kegunaan dari jangka sorong dan mikrometerskop? Kegunaan jangka sorong adalah untuk mengukur panjang, lebar, tebal ataupun kedalaman benda. Untuk mengukur lebar, tebal, atau kedalaman benda. Berapa ketelitiannya? 0,1 mm. 0,1 mm atau 0,01 cm. Itu jangka sorong. Kalau mikrometerskop apa kegunaannya? Untuk mengukur diameter benda berukuran milimeter atau beberapa sentimeter saja. Ketelitian mikrometerskop 0,01 mm. Jadi untuk benda-benda yang tipis, ketelitiannya 0,01 mm. Itu jangka sorong dan mikrometer. Masih ada kan yang kemarin? Siapa lagi? Resi silakan. Mistar Mistar. digunakan untuk mengukur suatu benda yang tidak kecil tapi tidak besar juga. Skala terkecil adalah 0,1 cm. Ukuran dengan tepat yaitu hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai X bar plus minus delta X, di mana X bar adalah nilai rata-rata dan delta X adalah ketidakpastian. Oh ya, jadi apa hasil pengukurannya dilaporkan Sebagai atau dituliskan hasil pengukuran. Jadi X bar plus minus delta X, di mana X bar itu adalah nilai rata-rata. nilai rata-rata, delta X Adalah ketidakpastian. ketidakpastian Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan perbedaan ketelitian dan ketepatan dengan benar. 2. Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan kesalahan dan ketidaktepatan pengukuran dengan benar. Untuk hari ini materi kita adalah ketelitian dan ketidakpastian pengukuran angka politik dan etnografi. Nah, sekarang Ibu ada video tentang ukuran diameter planet-planet. Jadi silakan kalian amati apa yang ada dalam video atau kurang jelas boleh ditanyakan. Berarti itu Pluto ya. Pluto diameternya tadi 2400 km. Bulan Merkuri 4900 km. Mars 6800 km.
baik dari segi membaca, penulisan, agar kita lebih mudah memahami. Penulisannya atau membacanya. Siapa yang bisa? Silakan. Cara agar mudah dalam menuliskan ukuran plannya tersebut bisa menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku sehingga tulisan bilangan yang besar bisa lebih dipersingkat. Biasanya ditulis dengan bentuk A kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponensial. Diameter Pluto berapa tadi? 2400 km. 2400 km. Siapa yang bisa menjadikan ke dalam notasi ilmiah? Boleh. Dela. Terus simpan tulis. Diameter Pluto sama dengan 2400 km. Kalau kita tulis dalam notasi ilmiah jadinya 2400 km. Jadi kalau ditulis dalam notasi ilmiah tadi nilai A-nya lebih dari 1 kurang dari 10. Kalau 24 berarti 24 itu lebih dari 1. Berarti 2,4 kali 10 pangkat 3. Satuannya mana? Satuannya 2,4. Tadi kan A-nya lebih dari 1. Berarti kalau lebih dari 1 di sini ya, kita taruh komanya. Terus menghitung pangkat atau eksponensialnya adalah hitung nilai di belakang koma. Ada berapa jumlahnya? Berarti ada 3. Jadi itulah pangkatnya. 10 pangkat 3. Atau boleh 1, 2, 3. Bisa? Bisa. Misalkan tadi Saturnus. Berapa tadi diameternya? 120.000. 120.000 kilometer. Kalau jadikan dalam notasi ilmiah, Zara, ada massa elektron. Nah, bisa baca ini, Ibu aja bingung bacanya, ya kan? Sudah panjang, berarti mana pemborosan waktu, pemborosan buku, ya kan? Nah, bagaimana bentuk ini agar lebih hemat dalam penulisannya, tidak memakan waktu yang banyak. Jadi tadi salah satunya dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Ada yang bisa itu? Silakan Resi. Jadi yang penting itu notasi ilmiah adalah bahwa bentuk
Bentuknya A kali 10 pangkat M. Nah, ini ketidakpastian dalam pengukuran Berulang. ulang. Ada contoh soalnya dan pembahasannya. Nanti kita kemarin kan melakukan percobaan pengukuran berulang. Kita lakukan sebanyak 3 Kali. Jadi itu perhatikan contohnya nanti bagaimana harus melaporkan hasilnya dan menuliskan ketidakpastiannya.
tadi tentang kepastian dalam pengukuran ulang. Itu ada konsep angka penting dan notasi ilmiah. Ilmiah. Angka penting yaitu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Semua angka bukan nol merupakan angka penting. Misal 2,34. Jadi semuanya termasuk ke dalam angka penting. Itu berapa mengandung? 3 angka penting. Semua angka bukan nol merupakan angka penting. Misal 2,34. Jadi semuanya termasuk ke dalam angka penting. Itu berapa mengandung? 3 angka penting. Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 3,009. Berarti semuanya mengandung angka penting. Nah, sekarang notasi ilmiah. Ya, berapa itu hasilnya? Silakan dijelaskan. Jadi jawabannya bisa dilihat di sini ada 4 angka penting dan di bawahnya ada 2 angka penting. Sesuai dengan aturan kita ambil dari soal, ambil yang paling terkecil angka pentingnya yaitu 2. Berarti hasilnya di sini 44,486. Berarti 5 angka penting. Kita ubah menjadi 2 angka penting. Bisa lihat di sini 4 itu di bawah 5. Jadi hasilnya tetap menjadi 4 yaitu 2 angka penting. Silakan duduknya per kelompok. Seperti biasa kelompoknya. Silakan dibaca, dipahami langkah kerjanya. Nanti kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan, dipahami petunjuknya, materinya sudah ada, ya. Nanti kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Silakan dikerjakan. Di sini
panjang. Tulis panjang berarti 210 mm. Berapa angka penting tadi? 2. Nah, tulis di sini 2 angka penting. Tebal 3,55 mm. Berapa angka penting? 3. Panjang tambah tebal. Ini kan penjumlahan kan? Tadi syaratnya apa? Operasi angka penting yang kalau penjumlahan dan pengurangan. Mengikuti Jumlahnya ini dijumlahkan berapa? Pakai kalkulator di HP itu biar cepat. 21 ditambah 21 ditambah 21,1. Nanti dituliskan ke jumlahnya ini. Jadi tadi dapatnya 63,1. Nah, ini rata-rata atau X barnya. X barnya itu jumlah dari ini dibagi dengan N. N-nya adalah sebanyak berapa kali pengukuran? 3. Berarti 63,1 bagi 3. Isi di sini berapa? Kan? Apakah terjadi perbedaan? Terjadi yang berbeda kan? Misalkan Zahra mengukurnya hanya sekian, Dela sekian, Susti sekian, ya kan? Itu berbeda. Nah, apa yang menyebabkannya? Tadi di awal kita kan sudah kan? Kenapa? Misalkan mulai dari pengamat atau pelaku yang melakukan pengukuran secara langsung itu kan? Misalkan dia belum paham tentang alat ukur, ya itu. Nomor 2-nya samakan dengan hasilnya. Kalau ada yang mengalami perbedaan atau belum jelas, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin kami jelaskan mengapa pada saat melakukan pengukuran diperlukan ketidakpastian mutlak dan persentase ketidakpastian relatif. Karena untuk mengatasi atau mengurangi kesalahan dalam pengukuran semaksimal mungkin. Kesimpulan, dari diskusi ini kita dapat mengerti pengertian ketelitian dan ketepatan, kesalahan pengukuran, ketidakpastian pengukuran, dan kita bisa mengerjakan tugas yang ada di diskusi ini. Sekian presentasi dari kami. Apa ada kelompok yang bertanya? Silakan yang menanggapi kelompok 2 siapa? Nah, silakan. Pertanyaannya, tolong jelaskan hasil yang bagian 1 yang C, yang menghitung luas bagian depan atau belakang buku. 1 bagian C, luas. Nah, silakan. Luas bagian depan atau belakang buku adalah rumusnya panjang, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 210 mm, yaitu ada 2 angka penting. Lebar ada 158 mm, ada 3 angka penting. Panjang dikali lebar, jadi 210 dikali 158 mm kuadrat sama dengan 33.180 mm kuadrat. Dibuat menjadi seperti ini, jadi 33.18 mm kuadrat. Ada 4 angka penting. Karena mau diambil 2 angka penting, 2 angka penting terkecil yaitu jadi 3,3 dikali 10 pangkat 3. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam tabung rata-rata 5,89, ketidakpastian nilai mutlaknya 0,04. Aspek yang diukur kedalaman nilai rata-ratanya 9,23, ketidakpastian nilai mutlaknya 0,05. Nah, ya itu ya. Sekarang tabel 5 hasil pengukuran dan ketidakpastian relatifnya. Hasil pengukurannya, diameter luarnya 6,1 plus minus 0,1 cm. Ketidakpastian relatifnya 2%. Yang diameter dalamnya 5,89 plus minus 0,04. Ketidakpastian relatifnya 1%. Untuk yang kedalamannya, hasil pengukurannya 9,23 plus minus
0,05 cm. Ketidakpastian relatifnya salah adalah 1. Cara agar mudah dalam menuliskan ukuran tanda-tanda tersebut bisa menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku sehingga penulisan bilangan yang besar bisa lebih dipersingkat. Biasanya ditulis dalam 10 pangkat n, di mana a adalah bilangan pokok dan n adalah pangkat eksponensial. 2. Ketidakpastian dalam pengukuran suatu parameter yang berhubungan dengan hasil pengukuran yang mengkarakteristikkan penyebaran nilai-nilai layak yang dikaitkan pada besaran ukuran. 3. Cara menentukan ketidakpastian alat. 1. Tentukan alat ukur apa saja yang ingin digunakan untuk mengukur benda. 2. Ukur benda tersebut. 3. Tulis hasil pengukurannya. Cara penulisannya adalah X bar plus minus delta X. Ketidakpastian relatif masing-masing besaran yang diukur. Bagaimana ketelitian dan kecepatan pengukuran yang telah kamu lakukan? Jawabannya, ketidakpastian mutlak. Jika hasil pengukuran ketidakpastian mutlak semakin kecil, maka dipastikan hasil pengukuran tersebut memiliki nilai ketepatan pengukuran yang tinggi. Ketidakpastian relatif. Jika hasil pengukuran ketidakpastian relatif semakin kecil, maka dipastikan hasil pengukuran tersebut memiliki nilai ketidakpastian pengukuran yang tinggi. Kesimpulan dari Ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Apa beda ketidakpastian mutlak dengan ketidakpastian relatif? Jawabannya adalah ketidakpastian mutlak dapat digunakan untuk menentukan ketepatan hasil pengukuran. Semakin kecil harga delta X suatu pengukuran, semakin tepat hasil pengukuran tersebut dan sebaliknya. Sedangkan ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian pengukuran. Semakin kecil harga ketidakpastian relatif suatu pengukuran, semakin teliti hasil pengukuran tersebut dan sebaliknya. Apakah kelompok 1 sudah puas? Jadi tadi ketidakpastian mutlak itu untuk menentukan ketepatan hasil pengukuran. Semakin kecil delta X-nya, maka semakin tepat hasil pengukurannya. Berarti bisa dilihat kan dari tabel itu. Sedangkan untuk ketidakpastian relatifnya, semakin kecil harga ketidakpastian relatifnya, maka semakin teliti hasil pengukuran tersebut. Ini akan sempat disimpulkan dari kegiatan awal sampai kita diskusi kelompok tadi. Silakan, apa yang dapat disimpulkan? Ya, silakan Sarah. Dari kegiatan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan: 1. Ketepatan atau akurasi adalah kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya. 2. Ketelitian atau presisi adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga devisasi hasil pengukuran. 3. Kesalahan pengukuran. A. Kesalahan umum. Kesalahan disebabkan oleh pengamat. B. Kesalahan acak. Kesalahan dalam pengukuran yang memungkinkan nilai-nilai dari besaran yang diukur menjadi tingkat konsisten ketika pengukuran tersebut diulang. Misalnya disebabkan oleh getaran, fluktuasi listrik, gerak-gerak melebur udara, dan gesekan pada setiap bagian alat yang bergerak. C. Kesalahan sistematis. Kesalahan yang disebabkan oleh ketidaktepatan sistem pengukuran. 4. Jika hasil pengukuran ketidakpastian mutlak semakin kecil, maka dipastikan hasil pengukuran tersebut memiliki nilai ketepatan pengukuran yang tinggi. 5. Jika hasil pengukuran ketidakpastian relatif semakin kecil, maka dipastikan hasil pengukuran tersebut memiliki nilai ketelitian pengukuran yang tinggi. Manfaat dari kegiatan kita hari ini tentang ketelitian, ketidakpastian alat ukur, angka penting, dan notasi ilmiah. Silakan, April. Manfaat angka penting adalah mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, karena hasil pengukuran dalam fisika tidak pernah eksak atau mutlak benar. Selalu terjadi kesalahan pada waktu pengukuran. Dengan angka penting dapat meminimalisir kesalahan ini, dapat digunakan alat ukur yang lebih teliti. Yang kedua, manfaat dan notasi ilmiah. Yang pertama, mempermudah banyaknya angka penting. Yang kedua, mempermudah menentukan order. Yang ketiga, mempermudah melakukan perhitungan aljabar. Oh ya, itu ya manfaat dari belajar angka penting dan notasi ilmiah.
Nah, kalau ketidakpastian pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita melakukan pengukuran ketebalan sebuah buku tulis dengan menggunakan penggaris. Hasil pengukurannya hanya dapat diketahui sampai pada skala terkecil 1 mm. Misal, diperoleh ketebalan 5 mm. Beda halnya saat kita melakukan pengukuran dengan mikrometer sekrup yang memiliki skala terkecil 0,1 mm. oh iya itu ya, jadi untuk mengetahui tingkat ketelitian atau ketepatan dari hasil kita evaluasi ya. Linknya sudah Ibu bagikan lewat WA itu, silakan dibuka linknya. Nah, itu silakan dijawab. Ibu kasih waktu 3 menit. Sudah melakukan evaluasi, jadi sudah bisa dilihat nilai dari masing-masing. 2 orang dapat 100 dan 4 orang dapat 80 ya. Sudah? Untuk hari ini tadi sudah disimpulkan kesimpulannya dari ketelitian, kecepatan, ketidakpastian, notasi ilmiah dan angka detik. Itu kesimpulan kita hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya untuk PR silakan kerjakan latihan yang ada di bahan ajar, sudah Ibu bagikan lewat Google Classroom. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Nanti dari besaran dan satuan sampai materinya hari ini ya. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.